itu oleh setan. Padahal kalau Allah hanya mengatakan jangan kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minadz-dzalimin, sebab apa? Kalau kamu mendekati pohon itu dalam arti mau makan buahnya, kamu tuh nanti akan tergolong orang-orang yang dolim. Kamu akan dolim. Itu pesan Allah. Silakan makan sepuasnya, semaunya, boleh pilih yang sana, di sini, seluas jannah ini silakan. Tapi satu larangan, jangan dekati pohon ini. Nah, begitu kan. Maka Allah melanjutkan firman-Nya. Tadi sudah saya terangkan, iblis mengganggu terus itu sama Adam dan Hawa itu. Fa azalahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fih. Maka keduanya digelincirkan oleh syaitan. Digelincirkan oleh syaitan artinya apa? Diganggu supaya Adam mau melanggar perintah Allah jangan mendekati pohon ini. Diganggu supaya Adam mau mendekati dan ngambil buah pohon ini. Dan ternyata tipu muslihat dari setan, iblis, mempan. Akhirnya keduanya itu terkecoh dengan godaan iblis. Makanya dikatakan ini fa'azalahuma syaiton. Setan lalu menggelincirkan keduanya anha dari surga. Jadi Adam dan Hawa telah melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan Allah itu. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka kami keluarkan keduanya itu mimma kana fi, dari apa yang semula ada. Jadi maksudnya Adam dan Hawa akhirnya karena pelanggaran itu dikeluarkan dari surga, di mana di surga itu sudah ada apa-apa yang dia sudah dapat menikmatinya, yang ada seperti itu. Lah sekarang dia terpaksa harus keluar dari surga itu dan meninggalkan apa yang ada di surga itu. Buah-buahan sudah ditinggalkan, tempat yang nikmat ditinggalkan. Terpaksa Adam dan Hawa turun ke bumi atas kehendak Allah. Makanya Allah berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adubun. Nah, Allah berfirman, ya Adam, berhubung kamu telah melanggar, turunlah kamu. Turunlah kamu. Semuanya, turunlah kamu. Ya, yang diperintah turun tidak hanya Adam sama Hawa saja, termasuk iblis. Itu diusir dari surga, disuruh turun ke bumi. Dan Allah mengatakan, sebagian kamu dengan bagian lain nanti akan saling bermusuhan. Terbukti. Nah, setelah turun di dunia, Adam lalu mempunyai putra. Kebetulan kalau punya putra itu selalu kembar, tapi kembar laki-laki perempuan. Kalau istilah Jawa itu dampit. Nah, kebetulan setelah 2 kali periode melahirkan, berarti sudah ada 2 anak pasangan laki-laki perempuan. Lah, berlaku pada waktu itu hukum kalau kawin itu harus silang gitu. Tapi nyatanya ya Qabil pun nggak mau itu, di modal silang nggak mau, karena pasangannya itu cantik, kok harus mendapat yang lain pasangan itu tadi yang jelek, nggak mau. Terpaksa dia itu mempertahankan pendapatnya harus dapat pasanganku yang cantik itu. Akhirnya adiknya Habil itu dibunuh. Nah, mulailah baru 1 periode kelahiran pertama dan kedua sudah terjadi ini tadi. Ayat Allah bahwa kamu sebagian dengan yang lain itu akan saling bermusuhan. Kakak beradik bermusuhan berebut istri. Bahkan sampai dibunuh si Habil itu. Lalu Qabil kebingungan juga bagaimana setelah adiknya ini meninggal, mau diapakan ini. Dia panggul kemana kemari, kesana kemari, mau diapakan ini. Lalu Allah ditunjukkan lah itu ada permisalan, ada 2 burung gagak berkelahi. Burung gagak berkelahi. Lalu satunya kalah mati. Nah, setelah mati, lah yang satu tadi yang menang dia membuat kubangan begitu. Lalu gagak yang mati tadi dikubur situ. Nah, dengan cara begini lalu Qabil merasa diajari dengan gagak itu bagaimana memperlakukan adik yang mati. Lalu adiknya Habil itu dikubur. Nah, itulah pertama kali terjadi pembunuhan manusia pada yang lain, dan terjadilah pula cara
menghormati orang sudah mati itu yaitu dengan cara dikubur. Berdasar ayat ini ceritanya begitu itu. Jadi maka setan menggelincirkan keduanya ya dengan cara melanggar makan buah khuldi tadi dan dikeluarkan dari apa yang telah diperolehnya, yang telah ada pada mula-mulanya di surga itu hilang semua itu, dia di dunia tidak ada semua. Lalu dikatakan nanti kalau sudah turun ke bumi kamu dunia itu kamu satu sama lain akan bermusuhan, terbukti dengan berkasusnya Qabil dan Habil. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan kamu nanti di bumi hai Adam kamu ada tempat tinggal, artinya kamu akan bertempat tinggal di bumi. Wa mata'unil lahin, dan di bumi kamu juga akan mendapatkan kenikmatan yang kami berikan kepada kamu sekalian. Ya, ada rezeki, ada buah-buahan, ada macam-macam, itu kenikmatan hidup. Nah, kenikmatan hidup di dunia itu ilahin sampai batas tertentu yang telah kami tentukan. Artinya, ya batasnya kalau mereka sudah sampai mati. Setelah mati ya sudah selesai, berarti kenikmatan di dunia telah habis. Nah, kembali kepada pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, yaitu melanggar, terpaksa dia makan buah khuldi karena diganggu lisan tadi, berarti Adam telah berbuat dosa, melanggar Allah, melanggar perintah Allah. Fatalaqo Adamu min rabbihi kalimatin, maka Adam menerima apa? Menerima dari Tuhannya yaitu beberapa kalimat. Lah kalimat ini wujudnya yaitu yang kita kenal sampai sekarang, doa itu. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allah memberikan ya firman kepada Adam dan Hawa dalam rangka menyesali perbuatan dan mohon ampun tadi, diajari dengan kalimat itu. Rabbana dzulamna, hei Allah, aku telah menganiaya diri sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni aku, wala tarhamna, dan engkau tidak berkasih sayang padaku, aku termasuk orang yang rugi. Lah, itu berarti Adam telah menyadari ya berdosa, melanggar janji Allah tadi, merasa salah, lalu mohon pengampunan. Doanya seperti itu, maka itu lalu dalam Al-Quran itu sebagai tuntunan kita berdoa. Kalau kita berdoa dengan modelnya Adam itu tadi, biasanya kalau berdoa orang itu biasanya dimulai dengan tadi itu. Mula-mula yaitu Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itulah doa yang diajarkan Allah kepada Adam. Adam melaksanakan dalam rangka Adam Hawa mohon ampun, mohon tobat pada Allah. Dan kita sekarang selalu mengikuti itu jejak Adam itu. Karena memang kita manusia itu, Rasulullah bersabda yang intinya al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Nah, salah lupa itu lalu menyebabkan kita itu sering berbuat dosa. Nah itu, ya itu sudah kodrat. Tapi kalau sudah kita itu sudah berbuat dosa, dikasih tuntunan, hendaklah kita beristighfar, bertobat. Nah begitu. Nah, jadi Allah sudah mengatur demikian lah. Kalau kita berdosa itulah kita itu bertobat, mohon ampun, istighfar dan tobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, kita mohon ampun pada Allah. Innahu wa tawwabur rahim. Nah, setelah Adam diberi ajaran berdoa tadi, maka fataba alai, Allah menerima tobatnya itu. Adam sama Hawa menyatakan bertobat, mohon bertobat, minta ampun, fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya itu. Innahu wa tawwabur rahim, dan sungguhnya Allah itu zat yang maha menerima tobat, rahim, yang maha belas kasihan. Hanya dalam bertobat itu ada tuntunannya. Tuntunannya yaitu tobat itu jangan sampai dilakukan setelah orang itu sudah dalam keadaan mau meninggal dunia. Orang asal sudah ngorok, bahasa Jawanya ngorok, sudah tidak bisa apa-apa, sudah ngorok, orang yang seperti ini sudah tidak diterima tobatnya.
Maka kalau kita yang mau tobat, ya sekarang inilah setelah saya terangkan mengenai tobat, setiap saat itu bertobat. Tobat itu diterima setahun sebelumnya, sebulan sebelumnya, sebelum mati maksudnya. Lalu setengah bulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, sehari sebelumnya, setengah hari sebelumnya, 1 jam sebelumnya. Kita boleh tobat itu diterima itu. Tapi kalau sudah kita ngorok, sudah tidak sadar, sudah koma, tidak tahu apa-apa itu, posisi seperti itu, tobat kita tidak bisa diterima. Oleh karena itu mari, setiap saat kita itu bertobat. Mau tidur, kita bertobat. Siapa tahu pagi-pagi kita tidak bangun. Nah, kalau memang demikian keadaannya, posisi kita telah dalam keadaan orang yang telah bertobat. Insya Allah tobat kita diterima. Sehingga kembali pada Allah, kita sudah bersih. Nah, begitu. Mari kita mengambil hikmah daripada dosa yang didahulukan oleh Adam itu. Yaitu bahwa Adam menyadari telah menganiaya diri, ya, terus dia itu mohon dengan kerendahan hati, mohon pada Allah supaya diberi pengampunan dan diberi kasihan. Sebab kalau tidak diberi ampun oleh Allah dan tidak dikasihani oleh Allah, Adam sendiri merasa bahwa nanti dia akan termasuk orang yang rugi. Mari kita ikuti jejak dari Nabi Adam itu. Qulna bitu minha jami'a. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Kami berfirman, qulna kami berfirman, ihbitu minha jami'a. Kamu turunlah kamu, Adam, Hawa, iblis semuanya, turunnya semua kamu. Turun kamu semua ke bumi. Nah, sudah ceritanya Adam, Hawa turunkan ke bumi sama iblis itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahyanun. Dan manakala aku telah mendatangkan kepadamu, yaitu petunjuk dari kami, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, fala khaufun 'alaihim walahum yahyanun, maka mereka itu tidak akan punya rasa khawatir atas mereka dan tidak akan bersedih. Maksudnya apa? Setelah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah membekali suatu pengertian. Ini tadi. Dan jika manakala datang kepadamu petunjuk dari saya. Artinya setelah Adam turun itu, nanti berikutnya, setelah turunannya banyak, nanti Allah akan mengutus rasul. Dan dengan bawa kitab. Lah, anak turunnya Adam itu, dijanji Allah, barang siapa yang mengikuti rasul-rasul yang kami utus dan kitab-kitab yang kami berikan para rasul, lah orang itulah yang dimaksud oleh Allah, orang yang mendapat mengikuti petunjuk yang kami berikan itu. Dan jika mengikuti itu paman tabi'a hudaya, orang yang demikian itu mengikuti. Kalau zamannya Musa yang mengikuti Musa, mengikuti nabi berikutnya sampai Isa sampai Muhammad, orang yang mengikuti itu dijamin oleh Allah, fala khaufun 'alaihim, mereka tidak punya rasa khawatir sedikit pun dan juga tidak bersedih. Maksudnya khawatir itu begini, kalau orang sudah mengikuti ajaran Rasul, yaitu mengikuti kitabnya Allah, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul, dekat pada Allah, taat pada Allah dan Rasul, orang yang sudah begitu terus itu menghadapi kehidupan di dunia, selama dunia sampai membayangkan besok di akhirat, mereka tidak punya khawatir apa-apa. Karena sudah merasa taat patuh pada Allah, berarti ke depan akhirnya sampai di akhirat dia itu akan selamat. Dia berkeyakinan, aku pasti selamat nanti karena sudah mengikuti jalurnya Allah melalui Rasulnya. Nah, orang yang demikian itu tidak punya rasa khawatir apa-apa. Kalau yang dimaksud dengan walahum yahyanun, mereka tidak mempunyai rasa sedih sama sekali. Artinya apa? Dia menghadapi hidup di dunia itu, kalau toh ada tujuan-tujuan yang tidak tercapai, cita-cita yang tidak tercapai, pokoknya belum mendapatkan beruntungan hidup di dunia, dia tidak khawatir apa-apa, enak saja. Asal dia itu tetap iman dan Islam, beramal soleh, takwa. Nah, orang yang demikian itu walaupun tidak punya apa-apa, masih banyak yang luput, apa yang dicita-citakan tidak tercapai, dia tidak punya rasa khawatir apa-apa. Bahkan kalau dia sudah mau mati, karena tadi sudah mempunyai perasaan bahwa saya hidup sudah patuh pada Allah, tunduk pada Allah, sudah beribadah dan ikhlas, lalu sampai dia membayangkan mati saya akan masuk surga. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau melihat
ke belakang anakku, cucuku, bagaimana? Tidak ada problem. Karena apa? Anak cucuku sudah dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah rezekinya dan semua sudah iman Islam seperti saya. Jadi kalau saya pergi, tidak masalah. Toh dia juga nanti akhirnya menyusul saya. Karena sudah berbekal iman dan Islam dan amal soleh dan sebagainya itu, ya nanti akhirnya nyusul saya dan ketemu saya di sana. Loh itu loh. Orang beriman, orang yang berislam itu seperti itu, dijamin oleh Allah. Tidak punya rasa khawatir menghadapi ya kehidupan di dunia sampai di akhirnya. Dan juga tidak rasa sedih memikir anak cucunya di belakang yang masih ditinggal dan besok akan menyusul mereka itu. Mari kita hayati seperti ini. Kita itu supaya tidak punya rasa pesimis hidup di dunia ini. Harus optimis. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kita selalu harus bersyukur pada Allah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabunar hum fiha khalidun. Sedang orang-orang yang kafir, tidak percaya pada Allah, tidak percaya malaikat, tidak percaya kitab-kitab Allah, tidak percaya Rasul Allah, tidak percaya pada hari kiamat, tidak percaya kalau ada hari pembalasan, tidak percaya kalau orang mati dikubur akan dihidupkan kembali, akan dibereskan dan dibalas amalnya, tidak percaya, dan tidak percaya takdir pada Allah. Dia merasa semua itu atas usaha sendiri, bukan ketentuan Allah. Orang yang tidak iman seperti itu dan mendustakan ayatnya Allah, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya pada Al-Quran. Al-Quran dianggap itu hanya hasil jalan pikiran Muhammad, bikinan Muhammad, bahkan itu sihir. Mereka itu tidak percaya pada Al-Quran. No, Allah dijelaskan, ulaika, mereka yang seperti itu, orang kafir, mendustakan ayat Allah, ulaika, mereka itu ashabunar, mereka itu jatahnya yaitu penghuni neraka. Sahabatnya neraka itu ya, sobatnya kental neraka itu ya, penghuni neraka itu. Hum fiha khalidun. Ngeri juga kan? Maka kalau kita sering mendengar ya firman Allah yang seperti ini, insya Allah kita itu lalu jadi merinding, takut. Lah kalau sudah takut, supaya tidak merinding dan tidak takut, Allah di jalan. Ya kalau memang berdosa ya bertobat. Orang maksiat bertobat, orang kafir bertobat, lalu masuk Islam, lalu beramal soleh. Hilang itu merindingnya, takutnya itu. Karena asal sudah masuk ke ini lingkungan umat Islam, dia beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita sudah enak, normal perasaan, tidak terganggu-ganggu seperti tadi itu. Karena sudah optimis kita, ke depan aku sudah jalan. Maksudnya apa? Ibadah sudah, memati Allah dan Rasul sudah, insya Allah kita ke depan sampai meninggal dunia, sampai di akhirat kita masuk surga. Itu. Dan tidak juga khawatir meninggalkan anak cucu kita itu. Seperti Yakub, Nabi Yakub itu kan pada waktu mau meninggalkan, dia berkata pada anak cucunya, anak-anakku, kalau aku sudah meninggal, siapa yang kamu sembah? Itu ajarannya. Nah, mereka menjawab, kami akan menyembah ya Tuhannya Bapak. Tuhannya Bapak ya Allah, ya Tuhannya Nabi Ibrahim. Wah sudah, Tuhannya para orang-orang yang soleh dulu itu. Yaitu ajaran agama Islam. Tapi kalau orang yang tidak punya pikiran keimanan ke-Islam seperti itu, dia baru sakit sudah gundah, membayangkan bagaimana saya di sana. Nah, tapi karena tahu jalannya, tidak tahu tata cara Islam, dia tidak tahu itu bagaimana menyelesaikan itu. Untuk menerapkan tidak bisa. Bahkan kalau dia ketemu anak cucunya, anak-anak, kalau aku meninggal kamu besok makan apa? Saya kan sudah pensiunan, ya. Nanti kalau sudah saya mati kan pensiunnya berhenti. Lalu kamu sama makan apa? Nah itu kalau orang yang tidak iman, tidak percaya pada Allah seperti itu. Maka mari kita itu harus kita teguhkan keimanan ke Islam kita supaya itu mantap dalam menghadapi hidup ini, baik menghadapi masa depan sampai ke akhirat kita ataupun apa yang kita tinggalkan di dunia itu anak cucu kita itu setelah kita dipanggil Allah SWT. Kali lagi bahwa orang-orang yang mendustakan, tidak percaya kepada rukun iman yang 6 dan mendustakan ayatnya Allah Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa mereka itulah adalah penghuni neraka yang selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
Ya Bani Israel,